AFC kembali ubah aturan demi rugikan timnas Indonesia. Lagi dan lagi timnas U23 kembali dicurangi oleh Konfederasi Sepak Bola yang katanya adil dan netral tersebut. Ya, AFC secara resmi dan mendadak mengubah peraturan yang membuat timnas U23 merugi. Sebelumnya, skuad Garuda Muda hendak melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan kepercayaan diri setelah berhasil masuk ke pot 1. Gerald Vandenberg yang akan mewarisi tim ini dari Shin Tae-yong mendapatkan kemudahan karena performa timnas Indonesia U23 pada edisi sebelumnya. Keberhasilan mencapai semifinal itu jika merujuk peraturan sebelumnya akan membuat timnas Indonesia U23 masuk pot 1 untuk edisi berikutnya. Namun demikian, berdasarkan klaim dari Footy Rankings di media sosial X, AFC sudah resmi mengubah peraturan itu. Jika sebelumnya yang dihitung hanyalah kiprah di 1 edisi terakhir, kini AFC menghitung kiprah di 3 edisi terakhir. Dengan demikian timnas Indonesia U23 kini masuk ke pot 2 dengan tim-tim kuat dari pot 1. Tim-tim yang bisa dihadapi oleh skuad Garuda Muda adalah Uzbekistan, Jepang, Irak, Australia, dan Korea Selatan. Namun karena menjadi tuan rumah, anak Gerald Vandenberg terhindar dari tuan rumah lainnya yaitu Vietnam, Qatar, Thailand, Yordania, Tajikistan, dan Uni Emirat Arab. Walau begitu, jika berada dalam grup berat bersama tim-tim seperti Jepang dan Korea Selatan, maka peluang lolos langsung menjadi berat. Hanya 5 runner-up terbaik yang mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 mendatang. Nasib buruk Jay Itzes buat fans Venezia meradang. Hari apes memang tak ada kalender, dan ya seperti apa yang dirasakan kapten andalan timnas Indonesia Bang Jay. Blunder fatalnya dalam laga melawan Torino membuat sejumlah penggemar bek timnas Indonesia itu kecewa. Sebelumnya pertandingan ini sejatinya sempat memberi harapan bagi Venezia. Tim tamu tampil cukup efektif di babak pertama, terutama penampilan cemerlang dari Quique Perez. Gelandang asal Spanyol itu membuka keunggulan bagi Venezia pada menit ke-36 melalui penetrasi tajam ke kotak penalti lawan yang diakhiri dengan sepakan mendatar ke sisi gawang. Ini menjadi gol perdana Perez untuk Venezia di musim kompetisi 2024-2025. Gol tersebut membawa Venezia unggul 1-0 hingga turun minum. Namun babak kedua menjadi cerita berbeda. Torino tampil lebih dominan dan terus menekan pertahanan Venezia. Ketegangan memuncak ketika pada menit ke-75 wasit Simeone Suzang menunjuk titik putih setelah melihat tayangan ulang melalui VAR. Jay Itzes dianggap melakukan handball di area terlarang yang kemudian berubah penalti bagi tuan rumah. Eksekusi penalti diambil oleh Nikola Vlasic yang dengan tenang mengarahkan bola ke gawang tanpa mampu dihalau kiper Andrei Radu. Skor menjadi imbang 1-1 dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Momen handball dari Jay Itzes menjadi sorotan karena menggagalkan peluang Venezia meraih 3 poin krusial. Bukan hanya kehilangan kemenangan, insiden penalti ini juga memperpanjang catatan buruk Venezia terkait pelanggaran di kotak penalti. Sejumlah penggemar pun kecewa dengan insiden ini. Minimnya produktivitas lini depan dan lemahnya lini belakang membuat mereka kerap kehilangan poin penting baik di laga kandang maupun tandang. Hasil ini membuat Venezia masih tertahan di zona degradasi alias posisi ke-18 dengan 26 poin. Padahal jika berhasil meraih kemenangan di laga tersebut, Jay Itzes dan kawan-kawan akan keluar dari zona merah.
alasan Nathan Tijoy Aon bisa pindah Oxford United musim depan. Satu pernah menyatakan minatnya pada tahun 2024 silam. Dikutip dari akun Twitter atau XS1 Express, klub Swansea City pernah menyebut bahwa Nathan tengah diincar oleh klub Oxford United pada bulan Juni 2024 lalu. Oxford United telah menunjukkan minat pada Nathan, tulis akun Swans Express. Musim ini bukan tak mungkin Oxford United benar-benar tertarik untuk mendatangkan Nathan pasalnya. Usai selamat dari jurang degradasi di musim ini, Oxford United harus membangun skuadnya lebih kuat lagi di musim depan. Maka dari itu, merekrut Nathan dianggap sebagai langkah yang cukup tepat. 2. Mampu bermain di banyak posisi. Melansir dari laman Transfermarkt ID, kendati merupakan seorang bek kiri, Nathan ternyata juga dikenal sebagai salah satu pemain yang cukup versatile atau bisa bermain di banyak posisi. Selama membela timnas Indonesia dan mencatatkan 11 caps, Nathan seringkali dimainkan di sektor gelandang bertahan dan menjadi tandem bagi Ivar Jenner ataupun Tom Haye. Lalu saat membela timnas Indonesia U23, dirinya beberapa kali menjadi seorang libero dan juga bek tengah. Di sisi lain, dirinya juga bisa bermain sebagai winger kiri jika dibutuhkan. Kemampuan inilah yang kemungkinan bisa membuatnya benar-benar direkrut oleh Oxford United. 3. Efek kepemilikan orang Indonesia di klub. Saat ini mayoritas saham yang dimiliki oleh klub asal Oxford Inggris tersebut dipegang oleh salah satu pengusaha asal Indonesia, Anidia Bakrie. Kemudian Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga diketahui memiliki saham di klub tersebut saat ini. Hal inilah yang bisa saja menjadi faktor internal dari direkrutnya Nathan oleh klub Oxford United. Hal yang sama memang pernah terjadi di klub tersebut saat merekrut Marcelino Ferdinand yang dianggap ada andil dari kedua nama pemilik tersebut. Comeback Elkan Bagot dimulai dari timnas Indonesia U23. Bagaimana jadinya jika pemain timnas Indonesia Elkan Bagot yang sempat lama menepi itu dipanggil kembali ke skuad Garuda di bawah kepelatihan anyar Gerald Vredenberg? Kita akan ulas selengkapnya di sini. Meski sempat menjadi pemain andalan di lini pertahanan Indonesia pada periode 2021 hingga awal 2024 lalu, nama Elkan Bagot belakangan ini tak lagi muncul dan menghiasi daftar panggilan skuad Garuda. Seperti diketahui, pemain jangkung berdarah Inggris ini mengungkapkan bahwa dirinya hingga saat ini masih menyimpan beragam kenangan manis saat masih mengabdikan kemampuannya untuk pasukan merah putih. Sikap Elkan yang mulai melunak ini tentunya memunculkan sebuah celah baru terkait kembalinya pemain berusia 22 tahun itu ke skuad Garuda. Pasalnya setelah 1,5 tahun dirinya menjauh dari timnas Indonesia, baru kali ini sang pemain mulai menunjukkan rasa ketertarikan kepada timnas yang membesarkan namanya tersebut. Dan jika memang benar sikap ini adalah jalan bagi Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia, maka hal tersebut tak hanya akan menguntungkan Patrick Kluivert, sang pelatih timnas Indonesia senior, namun juga Gerald Vredenberg yang diserah tugas oleh federasi untuk melatih timnas Indonesia U23. Sebab dengan usianya yang masih berada di angka 22 tahun, maka comeback-nya Elkan Bagot ke timnas juga akan membuat dirinya masih layak untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Jadi jika benar Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia, Gerald Vredenberg sudah tak lagi memikirkan bek utama yang akan mengawal lini pertahanan timnya, namun sudah bisa fokus untuk mencari para pelapis untuk 3 bek ini. So, buat semua elemen timnas Indonesia tetap support selalu timnas Indonesia. Oke, kita fans Garuda,